Dan kreatif. Oke, di sini kembali lagi bersama saya Jeffrey Jaya di Hertol Audio. Ya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat simpel, tapi ini cukup fatal karena banyak sekali teman-teman yang tanya-tanya di kolom komentar itu, bahkan sampai nge-DM dan ngechat. Ya banyak lah pokoknya. Jadi, "Bang, aku beli mic baru tapi kok rusak gitu." Waduh, mic baru rusak ini kan ya mustahil gitu. Tapi ternyata kendalanya bukanlah rusak teman-teman. Jadi kendala sederhananya itu mic-nya ndak bunyi gitu. "Bang, aku beli mic kondensor ndak bunyi. Bang, mic-ku kok ndak bisa nyala ya, gini dan gitu." Nah, ternyata masalahnya itu hanya di phantom power untuk mic kondensor. Jadi di sini saya akan memberi beberapa contoh mikrofon. Nah, contohlah di sini ada mic kondensor ya. Nah, dan ini belum tak tancapkan. Oke, terlihat teman-teman. Terus kemudian di sini ada mikrofon yang ini dinamik yang biasa digunakan untuk merekam gitar, kemudian buat miking snare drum atau tom. Terus kemudian di sini ada yang sudah buluk ini. Ini ya, ini juga dinamik. Terus di sini pun juga yang gede ini, pongkolnya gede ini juga sama, ini dinamik ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu mic dinamik, apa sih itu mic kondensor, dan plus satu lagi apa sih itu mic ribbon. Oke, itulah yang sering menjadi pertanyaan ujian. Oke, pada dasarnya untuk mikrofon sendiri adalah perangkat untuk mengambil atau mengcapture sebuah sumber suara supaya suara itu bisa diaplikasikan ke dalam hardware ataupun didengarkan ulang di perangkat yang berbeda gitulah. Jadi mikrofon itu dibagi ada 3, yaitu mic dinamik, mic condenser, dan mic ribbon. Nah, ketiga mikrofon jenis mikrofon ini akan kita bahas ya, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam mengcapture atau menerjemahkan mekanismenya ya. Mekanisme ki koyok corak atau clarity yang dia ambil gitulah. Yang pertama, oke, gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi mikrofon dinamik memiliki moving coil. Moving coil itu seperti ini teman-teman. Jadi di mana coil ini terletak pada tengah diafragma. Nah, biasanya ini berupa membran tipis kayak speaker, tapi ini bukan speaker ya, jadi lebih tipis lagi yang menggantung di atas magnet. Nah, karena menerima energi mekanis atau suara, coil ini nantinya akan bergerak maju mundur atau getar gitu dalam medan magnet dan akan menghasilkan energi listrik sekian milivolt teman-teman. Jadi dia akan menghasilkan beberapa milivolt lah, sekian milivolt gitu, voltase maksudnya. Energi listrik inilah yang nantinya akan diamplifikasi atau di-capture atau diolah sehingga menghasilkan suara teman-teman. Kalau teman-teman punya mic di rumah itu dibongkar aja, dilihat, oh ternyata dinamik seperti ini ya gitu teman-teman. Dan prinsipnya atau prinsip cara kerjanya seperti speaker pada umumnya teman-teman, hanya dibalik saja prosesnya. Kalau listrik dialirkan ke coil dan menghasilkan medan magnet dan membuat voice coil bergerak maju mundur sehingga menghasilkan suara. Jadi intinya berwaliane karo speaker. Kalau speaker itu maju, kalau dia itu masuk dan keluar. Intinya ya memang maju mundur gitu, tapi sinyalnya masuk dan keluar gitu teman-teman. Nah, mikrofon jenis ini biasanya memiliki tone mid yang tebal atau mid tone. Mic dinamik biasanya digunakan untuk mixing drum ya, amplifier, terus kemudian instrumen yang sifatnya eksplosif dengan SPL yang tinggi. Intinya pokoknya sing suaranya duer atau banter gitu. Contohnya kalau penyanyi rock, wah! Kita lanjut ke mic kondensor. Oke, mic kondensor sendiri, oke, gambarnya seperti ini teman-teman. Kondensor mic menggunakan diafragma berlapis logam yang dialiri arus listrik. Jadi diafragma ini nantinya akan ada listrik yang merambat ke dalamnya, dan diafragma ini bergerak maju mundur, bergetar gitu, maju mundur bergetar gitu teman-teman, di dekat piringan logam atau backplate lah, bosok kerennya backplate gitu. Jadi
mengalir terus menggetarkan backplate itu atau platnya itu yang juga dialiri arus listrik, teman-teman. Hal ini menyebabkan perubahan kapasitas. Jadi kapasitas listriknya yang nantinya akan diubah menjadi sinyal audio seperti itu, teman-teman. Jadi listrik kuwi mau lewat backplate atau platnya itu kan listrik ngalir ning kono bergetar maju mundur dan dia akan menjadi menghasilkan suara gitu, teman-teman. Rata-rata orang-orang itu menyebutnya kapasitor mic. Kondensor mic merupakan sebuah sirkuit elektronik untuk mengubah kapasitasi menjadi arus listrik. Oleh karenanya membutuhkan energi listrik untuk dapat menyalakannya, atau biasanya disebut juga dengan phantom power atau 48 volt. Nah, itulah. Jadi seperti ini tadi ya gambarnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran, buka aja mic kondensor, teman-teman. Deloi, wah ini kondensor apa dinamik gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang ketiga adalah reborn ya. Biasanya digunakan untuk simbal, kalau saya simbal sih, tapi kita akan bahas. Jadi ribbon mic pada prinsipnya hampir sama dengan mikrofon dinamik, hanya saja koil diganti dengan pita logam yang tipis. Jadi seperti aluminium foil itu, teman-teman, tipis banget, yang bergetar di antara dua medan magnet gitu. Jadi seperti ini gambarnya ya, teman-teman ya. Jadi medan magnet di antara medan magnet ini, perubahan medan magnet inilah yang nantinya akan menghasilkan energi listrik dan dirubah menjadi getaran, terus akhirnya jadi suara gitu, teman-teman. Nah, reborn mic ini atau mic reborn biasanya digunakan untuk distance micing gitu, untuk mendapatkan sound frekuensi high yang lebih natural. Natural, oke ya gitu ya. Kita lanjut ke next. Secara basically, mic dinamik didesain untuk live konser atau instrumen-instrumen yang berkekuatan atau bersumber suara itu kenceng atau dekat gitu. Sedangkan kondensor itu sendiri didesain untuk sensitivitas. Saya akan menjawab masalahnya teman-teman. Kita harus mengenal kabelnya dulu. Oke ya, teman-teman ya. Biasanya ada beberapa distributor atau produsen mikrofon yang membawakannya itu kabelnya seperti ini, teman-teman. Saya bencetol lah ya. Nah, ini tuh memang bisa untuk kondensor. Contohlah seperti ini ya. Ini dia masuk ceklek gini kan. Nah, tapi ini kita tancapkan di sebentar, saya tancapkan ke saya tancapkan ke audio interface. Ini tidak akan berfungsi, teman-teman. Jadi biarpun kita phantom power tidak bisa berfungsi. Contohnya kalau seumpama kalau mic-nya kondensor kayak gitu, harus pakai kabel yang gimana supaya bunyi? Nah, saya langsung jawab aja. Kabelnya itu seperti ini. Kabelnya seperti ini, teman-teman. Jadi XLR to XLR. Nah, ini saya kasih contoh yang pendek aja. Ya, ini. Atau sering disebut sebagai kabel stereo. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti untuk di bagian bokongnya atau bagian ini bawah, kita tancapkan seperti biasa gini, teman-teman. Jeblak. Nah, kan sudah nih nancep nih ya. Terus kemudian kita baru tancapkan ke audio interface kita. Nah, ini saya kasih contoh audio interface yang enggak kepake ya. Oke. Nah, di audio interface ini sampai buluk ini. Audio interface ini. Nah, di bagian ini, nah, semoga terlihat jelas. Nah, di sini itu ada phantom power. Nah, phantom power ini fungsinya untuk menyalakan mic kondensor. Atau biasanya di sini ada 48V ya. Semoga kelihatan enggak ya? Ya, kelihatan sipik lah. 48V. Ya, 48V atau 48 plus gitu. Demikian juga berlaku untuk mixer analog maupun mixer digital. Jadi sebenarnya cukup sederhana mengenai kenapa toh kok mic-ku ndak bisa nyala. Nah, itu harus kita selidiki dulu. Kita punya mic kondensor apa dinamik gitu. Kalau dinamik ya kita ndak perlu lah pakai phantom power. Nah, terus Bang, kalau misalnya itu dinamik, kita phantom power, terus resikonya apa? No, ndak ada. Jadi
kalau kita pakai sistem wiring atau solder kabel yang seperti ini, dia masuknya tidak akan, walaupun kita phantom power berkali-kali, tidak akan berpengaruh karena tegangan yang masuk pun juga tidak akan sampai gitu. Jadi jangan khawatir kalau seumpama phantom power hidup di mic dinamik. Kalau menurut saya pribadi tidak ada masalah karena tidak berpengaruh sama si mic dinamik seperti ini teman-teman. Tapi kalau kondensor kita pakai kayak gini ya tidak hidup. Tapi kalau kondensor pakai yang XLR atau Canon ya pasti bisa hidup. Nah kalau mic dinamik ini mau pakai yang seperti ini, bahasanya mono, gini kan kabel mono atau kabel stereo bisa semuanya untuk dinamik sendiri. Tapi untuk kualitasnya ya tergantung kebutuhan. Kalau kita rekamannya di ruangan atau vocal booth atau kita pengen ngambil suara yang detail ya kita harus pakai kondensor. Tapi kalau kita pengen serasa live gitu terus deket-deket gini ya, ini contoh ini yang tak pakai untuk ngomong sama kalian, ini adalah dinamik bukan kondensor gitu teman-teman. Jadi mungkin kian ya penjelasan mengenai mengapa mic-nya tidak bunyi bang. Karena daripada saya menjawabnya via chat itu terlalu pegel ini tangannya teman-teman. Nah, kalau saya buatkan video seperti ini ya nanti tinggal tak kasih ke teman-teman yang tanya. Syukur-syukur sudah nonton video ini jadi tidak ada pertanyaan mengenai kenapa mic-ku tidak bisa nyala padahal mic-nya baru. Oke, gitu teman-teman. Oke, jika teman-teman pengen tahu informasi lebih lanjut silahkan di deskripsi ada beberapa jejak yang saya tinggalkan. Terus kemudian jika menurut kalian konten-konten dari Hertol Audio ini bermanfaat, silahkan kalian klik like, subscribe, dan jika pengen teman-teman kalian juga ikut belajar ya share aja ke teman-teman yang lain. Terima kasih juga buat like-nya, terima kasih juga buat dislike-nya, terima kasih buat semuanya, semoga bermanfaat. Stay kreatif. Saya Jeffrey J undur diri. God bless you.